Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikum ala ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Sadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi dengan segala rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya termasuk kita manusia. Kiranya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, yang diberikan hormat, sujud, sembah, serta kemuliaan dan peribadahan. Dan kiranya salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita semuanya, contoh yang sempurna, contoh satu-satunya, dan tidak ada lain selain dia. Seorang manusia yang biasa menjadi luar biasa, seorang manusia yang ordinary menjadi extraordinary, dari seorang yang dipilih Allah hanya karena dia sungguh-sungguh mencintai Allah, mencintai penciptanya sebagai ciptaan. Dan tiada lagi manusia lain yang bisa dijadikan contoh, karena beliaulah yang dipilih Allah untuk menjadi contoh umat manusia dari segala zaman, dari segala bangsa, dari segala latar belakang budaya. Namanya Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Mohon maaf, ustadznya salah undang. Agustinus diundang ke masjid. Gimana? Tahun 2009 tanggal 26 Agustus saya syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng, sini di seberang Taman Suropati, dan bersebelahan dengan rumah ibadah yang agama saya dulu. Dan di situ pula saya disebut sebagai Ahmad Kainama. Saya dipanggil Kay. Kalau pernah dengar Kay pasti ingat yang satu itu. Seluruh orang Jakarta dan Indonesia kenalnya yang satu itu tuh, Kay. Pasti itu tuh orang itu. Dan saya tidak malu mengakui beliau, karena beliau kepada saya itu beliau itu pangkatnya Om, jadi saya panggil beliau Om. Dari pangkat, kalau di orang-orang dari Indonesia Timur, tepatnya di tempat kami, di tempat saya dari Ambon, itu ada namanya pengenalan terhadap fam atau marga, sehingga pangkat beliau itu saya panggil Om. Saya tidak lahir dalam keadaan Islam, Tuan Guru. Tidak. Saya lahir dalam keadaan seorang Protestan, Kristen, di dalam lingkup keluarga yang bukan fanatik ya, tapi sungguh-sungguh beragama Kristen Protestan. Dan saya tidak mau lagi disebut mantan pendeta, karena pengalaman yang ada, yang selama ini saya alami adalah seorang yang tidak lahir dalam keadaan Islam, Tuan Guru, ya mu'alim, ya mudarris, itu sampai mati dipanggilnya mu'alaf. Kita ini tidak pernah menikmati dipanggil muslimin wal muslimat, muslim, nggak pernah beneran. Ini pengalaman aja. Saya kodonditan, kohani, Ustadz Ipung Atria dari Malang, lalu beberapa orang lagi, kita gendong, Allahumma sholli wa sallim mubarak, kita gendong ini jenazahnya Om Moko Ginta, mungkin tahu namanya Ustadz Insan Moko Ginta. Kita gendong jenazahnya, kita udah mau masuk di liang lahat, udah masuk ini, udah turun. Terus masih ada yang ngomong di atas ini, mualaf meninggal. Sampai modar kita dibilangnya mualaf, nggak pernah merasakan muslim sebentar gitu, nggak pernah. Maka itu saya nggak mau lagi. Mualaf itu cuma sebentar buat saya. Kalau buat saya, orang yang tidak lahir dalam keadaan Islam itu
Maaf ya, jadi warga kelas 2 di lingkungan muslimin wal muslimat. Serius. Mereka itu dipanggil atau disuruh berbicara, diberikan ruang untuk berbicara dengan mic itu kalau ada perlunya. Misalnya, tuh kita dengerin tuh. Ntar pasti dia ngomongin nyala-nyalain Kristen gitu. Alhamdulillah tahun 2010-2011 Tuan guru kita, para mudaris, para mu'alim di Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Nasional mulai memberikan perhatian khusus kepada para mu'alaf. Ada beberapa yang menurut para tuan dan puan guru bisa dijadikan seseorang sebagai duta kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia ini. Yang sangat aku muliakan, yang sangat aku hormati, para mu'alim, para mudaris, para syekh yang ada di Masjid Al-Mubarakah. Tahun 2011 itu menjadi awal buat saya itu. Karena tahun 2009 saya syahadat, saya tidak pernah diberikan ruang oleh para orang tua di Masjid Agung Sunda Kelapa, terutama seorang yang sangat luar biasa buat saya. Terserah orang lain mau bilang apa tentang beliau, tapi buat saya beliau adalah orang tua yang sangat luar biasa. Namanya Pak Aksa Mahmud. Nama beliau Pak Aksa. Beliau memberikan begitu perhatian besar buat Kai Nama ini. Setelah bersyahadat saya diminta untuk belajar tentang Islam. Bahkan tidak diberikan ruang sedikit pun untuk bicara seperti ini, tidak. Beliau sangat mengerti latar belakang saya dan beliau bilang setelah belajar di Masjid Agung Sunda Kelapa, lalu saya diminta untuk pergi bersama seorang yang diantar oleh seorang wartawan senior dari Suara Surabaya. Ada satu media di Surabaya namanya Suara Surabaya, dan ini media yang sangat besar sekali di Republik ini. Nama beliau saya biasa panggil Om Jose Asmanu. Beliau penyiar senior. Beliau wartawan senior dari Suara Surabaya, dan beliau itu yang mengantar saya, diminta oleh Masjid Agung Sunda Kelapa untuk mengantar saya ke satu tempat di mana saya bisa mengambil ilmu. Nama tempat itu Jombang, dan tempatnya adalah Tebu Ireng. Dan saya tidak tinggal di pesantren, saya tidak nyantri, tapi saya datang ke rumah Tuan Guru yang mulia, yang aku sangat cintai dan hormati, almarhum Gusolah. Dan saya pertama kali belajar itu kepada beliau tentang Islam. Lalu setelah itu disambung kepada almarhum Profesor Amir, dan sambung lagi kepada Ustadz Profesor Kamil dan Ustadz Profesor Fauzi, Ustadz Anwar Sujana, dan masih banyak lagi guru-guru, para tuan guru profesor di Masjid Agung Sunda Kelapa yang juga menjadi dosen di Universitas Islam di Ciputat. Lalu beberapa saat kemudian saya diminta sering datang ke beberapa pesantren. Di antaranya kemarin ini saya ke Bondowoso. Di sana saya diminta untuk belajar gitu, dan saya suka sekali belajar. Nama beliau adalah Syekh Toha di pesantren Al-Islah Bondowoso. Saya berangkat ke sana dan bersama dengan Tuan Guru Ustadz Dokter dari Malaysia, saya diberikan kesempatan bersama Ustadz Ipung untuk datang ke Madura, ke Bangkalan, dan terus pembelajaran itu terus berlanjut. Maksudnya apa, Tuan Guru? Tuan dan Puan Guru yang mulia, jamaah sholat subuh di Masjid Al-Mubarakah yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membawa pemahaman serta pengenalan tentang secara khusus, pelan-pelan banget di bulan Ramadan yang mulia, saya ingin agar bisa dimengerti keberadaan mualaf-mualaf seperti saya, Felix, Umi Haja Irena, Tere, dan masih banyak lagi orang-orang mualaf yang sekarang
sedang berjalan berkeliling, masuk hutan keluar hutan, dari satu kota ke kota lainnya, untuk membawa satu pemahaman Tuan Guru. Mohon maaf, untuk membawa satu pemahaman. Apa itu? Mohon maaf ya Tuan Guru, Puan Guru, mohon maaf. Mulai dari 2017, kata toleransi sudah salah dipergunakan di Indonesia ini. Mohon maaf, jangan marah. Jangan marah, mohon maaf. Kata toleransi dipaksa untuk masuk ke dalam pemahaman umat Islam, tapi dalam proporsi yang salah, tidak proporsional. Insya Allah dengan pemahaman seperti ini, kita kembali lagi insya Allah, mulai memahami dan mengerti serta mengenal saudara kita yang tidak beragama Islam di Republik Indonesia ini, agar terjalin lagi kerukunan antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Pelan-pelan terjalin lagi kerukunan antar umat beragama pada tempat yang proporsional, tidak lebay, tidak berlebihan, serta tidak berkekurangan. Pas insya Allah mendapat tuntunan Kainama ini dan semua para mu'alaf dari para tuan guru di Majelis Ulama Indonesia serta Dewan Dakwah Nasional. Pada tahun 2021 bulan November, alhamdulillah Kainama ini mendapat award, mendapat penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia, namanya LDK, Lembaga Dakwah Khusus untuk Bidang Kristologi, dari tuan guru kita yang mulia Kiai Profesor Holil Nafis. Nah, sejak saat itu terus kerangka itu diberikan, ketika berbicara tidak boleh sembarangan. Nah, pada kesempatan yang mulia ini insya Allah saya akan membawakan satu paparan, bukan kajian juga sih, paparan tentang pengalaman saya. Salah satu titik di mana saya dibuat untuk menerima cintanya Allah dan cintanya Rasulullah, untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa itu? Surat ayat yang barusan di pembukaan dengan segala kerendahan hati saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini adalah satu ayat yang saya baca dan menjadi satu kekuatan untuk saya untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya baca ayat ini sebelum saya bersyahadat ta'ain. Sekali lagi Tuan Guru, Puan Guru, saya baca ayat ini sebelum saya mengucapkan syahadat ta'ain. Saya merasa bahwa ayat ini sangat luar biasa. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu. Wah, ada kekuatan yang dahsyat saya bilang ini. Kenapa? Puasa, saum itu ternyata ketika saya dulu belum bersyahadat ta'ain, memang menjadi ketetapan Tuan Guru. Menjadi ketetapan dan menjadi syarat yang harus dijalani orang agar orang itu disebut, maaf ya jangan marah, manusia. Ini parah sekali Ustaz, parah sekali. Jika engkau manusia, maka engkau berpuasa kepada pencipta satu-satunya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok ini kan Islam? Kamu bilang katanya sebelum. Iya benar Ustaz. Sebelum saya bersyahadat itu ada kewajiban ini, namanya som dalam bahasa Ibraninya. Som, T-S-O-M, som. Dalam bahasa Ibraninya itu som. Som ini bahasa Ibrani yang masih serumpun bahasa Semitik dengan bahasa Arab. Bahasa Arab saum. Dan saya pada saat sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya tidak melakukan itu, padahal itu ketetapan untuk jadi manusia. Terpukul saya. Ini apa-apaan gitu. Puasa adalah salah satu poin yang harus dilakukan oleh satu makhluk hidup ciptaan Allah agar dia bisa disebut manusia. Adam dalam bahasa Ibrani artinya bukan nama orang, tapi manusia. Manusia dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani itu disebut Adam. Adam itu manusia. Kalau mau disebut manusia, berpuasa nggak dia? Kepada Tuhan pencipta satu-satunya namanya Allah. Bingung saya. Setelah itu
lihat lagi syarat laki-laki atau manusia yang berpuasa ini, dia dihitan kalau laki-laki. Dia sholat. Dan dia tidak pernah ada Tuhan lain selain Allah. Wow, ini apa-apaan ini? Yang bawa HP bisa ini, karena Kainama bicara tidak mau hanya bicara saja, tapi harus ada pembuktian, harus ada data yang dibawa. Jika tidak boleh bicara. Saya tidak boleh bicara, harus ada yang membuktikan. Jika ada yang bawa HP, maksudnya gini, HP yang ada paketnya. Kalau yang ada paketnya jangan dikeluarin gitu ya. Maksudnya nanti ya nggak enak juga kita ya. Jadi bukan masalah HP-nya mahal apa enggak, yang penting ada paketnya. Ustazah juga kalau ada HP silahkan dikeluarin, tapi yang ada paketnya ya, yang bisa internet. Kenapa internet? Karena kalau Kainama bawa buku terus kasih lihat, tidak semua orang bisa punya buku tersebut. Sekarang zamannya sudah zaman digital, teknologi. Lalu orang-orang di luar Islam bilang begini, ih Kainama masuk Islam tapi tetap pakai barang punya kafir. Itu yang bikin kafir. Iya, kafir yang bikin, kita yang beli. Orang Islam itu munafik katanya. Bilang orang kafir-kafir, tapi semua barang-barang buatan kafir dipakai. Iya. Karena kami yang beli. Lebih tinggi mana pangkatnya, yang beli apa yang bikin? Allah kasih bagian-bagian. Jadi jangan malu. Gini Ustaz, Afwan jangan marah ya. Ada driver taksi online. Dia bawa Ustadz. Terus sebelum berangkat tutup pintu, terus dia bertanya kepada Ustadz, Ustadz Afwan, maaf Ustadz, boleh nyalain AC nggak? Nggak usah, buka jendela aja. Jangan pakai AC, itu buatan kafir, itu bid'ah, haram. Sedap. Ustadz ini bilang gitu, ya udah. Ya supirnya bilang, baru mau jalan telepon bunyi. Nggak tahu dari siapa, mungkin istrinya nih, punya si driver, punya si pengemudi bunyi. Ustadz Afwan, Asif minta maaf, boleh nggak angkat telepon? Jangan. Telepon itu, HP itu buatan kafir, bid'ah, haram, nggak boleh. Wih, dengan tidak tunggu lama itu supir taksi online keluar, dia buka pintunya, dia keluar, lalu dia buka pintu di samping si Ustadz. Ustadz Afwan, ini juga mobilnya buatan kafir. Turun Ustadz. Begini, AC terus ini ya, untuk yang di depan kita ini, yang kita bisa lihat semua kamera, gadget, buatan kafir. Ya benar, saya bilang bukan benar. Terus kenapa dipakai? Ini tanda bahwa orang Muslim sayang sama orang kafir. Kasihan, udah bikin capek-capek, nggak ada yang beli gitu loh. Sian nih. Ya kita beli, kita pakai. Iya. Kalau cuma sesama yang bikin kafir, yang beli kafir, dikit dia nggak dapat untung. Orang kafir bikin produk teknologi, pasti sasarannya yang beli, pembelinya adalah orang Islam. Percaya nggak? Mobil segitu mahalnya pasti sasarannya adalah Arab Saudi. Supaya orang-orang kaya di Arab itu bisa beli mobil mahal. Islam. Wah, Islam itu agama yang menunjukkan kemiskinan dari Hong Kong. Negara paling kaya itu Islam. Coba lihat perbedaan antara kejuaraan dunia bola sama yang kemarin terjadi di Qatar. Semua penonton dari berbagai bangsa dikasih makanan itu setiap pulang habis nonton. Ada ribuan orang bersyahadat di situ di Qatar gara-gara bola. Allahu Akbar. Mari kita keluarkan dulu, Ustazi, HP-nya, boleh? Maaf ya, jangan marah ya Ustazi. Maaf ya. Maaf. Nah nanti ketiknya gini di Google Ustazi. Ketik aja Google. Buka Google-nya dulu. Nanti keluarnya Google keluar. Insya Allah sudah keluar. Terus ketiknya gini Ustazi. Arabic
Arabic, Arabic, spasi Bible. Loh kok membawa kitab orang ke dalam masjid? Bukan, ini kan kisah saya. Insya Allah menguatkan, insya Allah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Arabic Bible, Arabic Arabic spasi Bible. Sudah, enter. Nah nanti ada keluarnya begini Ustaz. Nanti ada keluarnya begini. Itu Arabic Bible, di atas tulisannya SVD, Arabic Bible. Itu Koptik. Bible dalam bahasa Arab. Iya. Nanti keluarnya begini. Setelah diklik SVD, Arabic Bible SVD. Nanti keluarnya seperti ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Baik. Nah, setelah dibuka itu nanti kita lihat di sini semuanya dalam bahasa Arab. Loh kok kenapa Ustadz Kainama ini mau bawa kita ke dalam Bible tapi bahasa Arab? Mau memurtadkan orang Islam? Enggak. Ini kasih tahu gitu loh, bahwa selama ini pemahaman, maaf ya jangan marah. Contoh saja pelan-pelan. Orang Islam setiap tahun masuk bulan Desember dilema, apalagi pejabat di Republik Indonesia yang disayang dan berkah Allah. Pelan-pelan. Setiap masuk bulan Desember setiap tahun dilema. Dilemanya apa? Mengucapkan selamat Natal apa enggak? Dilema enggak? Dilema, apalagi pejabat. Pusing setiap Desember. Mengucapkan selamat Natal menurut para ulama itu tidak boleh. Kenapa? Karena setuju bahwa Tuhan lahir. Sementara toleransi di Indonesia bilang, kalau tidak mengucapkan selamat Natal 25 Desember maka disebut anti toleran, radikal, bibit-bibit terorisme. Padahal karena ketidaktahuan, saya garis bawahi pelan-pelan, karena ketidaktahuan umat Islam yang selama ini ditutupi, sehingga dengan mudahnya mengambil keputusan, baik kalau gitu atas nama toleransi aku mengucapkan selamat Natal. Kalau sudah bisa dibuka, internetnya sudah ada, kita buka. Kenapa? Orang yang mengucapkan selamat Natal 25 Desember itu yang tidak toleran. Ini contoh aja sebelum kita masuk ke Arabic Bible. Ya, nanti kita lihat. Itu contoh nomor 1. Kenapa orang muslimin wal muslimah yang mengucapkan selamat Natal 25 Desember itu tidak toleran? Ustaz, mohon maaf, jangan marah. Nanti saya kasih tahu. Nah, nanti baru masuk ke inti penyampaian saya nih. Insya Allah kalau udah bisa dibuka dan internet bisa ada di laptopnya Ustazi. Kenapa kok Kainama ngotot sih harus pakai ini? Iya, supaya jangan cuma ngoceh gitu loh. Harus ada buktinya, otentik. Saudara kita lagi pada merayakan kematian seorang ganteng itu yang bule ya. Jadi ya kita harus, ya inilah, ya ini toleransi, harus tahu bener nggak itu kematian itu gitu kan. Jadi kita menghargailah pilihan mereka, ya nggak, menghormati. Kalau bilang yang ganteng itu meninggal, ya udahlah, kita innalillahi aja kan ya, setiap tahun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ganteng, gondrong, bule, jenggotan, pakai gamis, ya akhirnya meningun juga gitu. Baik, oke. Ustazi, mari kita lanjut saja. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Kainama mengajukan yang tadi itu? Ustazi boleh gini, ketik saja di Google kosong, ketik gini, imamat, biasa imamat, spasi imamat, spasi 16. Ustazi mohon maaf jangan marah ya, jangan marah. Imamat 16, imamat 16 titik 2 gini nih, imamat spasi 16 titik 2 29. Ustazi di depan mungkin sudah ya, Tuan Guru sudah boleh. Gini, Ustazi maaf ya jangan marah ya. Ya, jika sudah mulai silakan Ustazi. Sudah ada, sudah tampil. Iya, boleh dibacakan Ustazi. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada
Syukran katsiran, jazakallahu khairan Tuan Guru. Ini adalah ketetapan selama-lamanya. Apa? Puasa bagi orang yang ada disebut Bani Israel maupun orang-orang yang ada di sekitarmu dan di seluruh dunia. Kewajibannya apa? Merendahkan diri dengan berpuasa. Ketetapan ini untuk selama-lamanya. Namanya TSOM, SOM. Orang-orang yang berpuasa baru disebut Hagar Adam dalam bahasa Ibraninya. Kalau tidak berpuasa, tidak berkhitan, tidak sholat, tidak punya Tuhan yang satu namanya Elohim, maka engkau disebut Goyim. G-O-Y-I-M, Goyim. Goyim artinya apa, Ustaz? Goyim dalam bahasa Ibrani sebetulnya artinya hewan. Goy, G-O-Y. Selain orang Yahudi disebut Goy. Selain Yahudim disebut Goy, G-O-Y, Goy. Kalau jamak plural banyak orangnya ditambahin im di belakangnya, jadi Goyim. Artinya apa? Hewan. Sekumpulan hewan, bisa ternak, bisa belalang. Ya Allah Rabbi ya Karim. Serius. Orang-orang seperti saya ketika ada di tanah Palestina yang diklaim menjadi negara Israel itu, dipanggilnya apa Ustazi? Kalau orang seperti saya tidak bilang bahwa saya pernah di sana lah, udah nanti jadi ribut lagi. Orang-orang seperti saya ketika ada di tanah sana dan ngobrol dengan orang-orang Yahudi itu dipanggilnya apa? Kelef. Kelef. Artinya guguk. Bahasa Arabnya dekat ya antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Bahasa Arabnya kalbun. Di sana bilang kelef. Saya waktu dipanggil kelef senang, dikasih nama. Oh, kamu dikasih nama. Oh iya. Toda Rabba. Wah, saya terima kasih banyak gitu. Apa namanya? Kelef. Sampai pulang saya panggil kelef. Seneng banget tuh. Begitu tiba di Indonesia iseng-iseng buka. Apa sih masa nama nggak ada artinya? Setiap nama pasti ada arti. Saya buka, guguk. Kesian deh. Jadi saya dipanggilnya guguk, kelef. Ya. Nah, puasa membedakan antara yang kelef, yang goyim dengan Adam. Dengan Hagar, manusia seutuhnya. Beda. Cirinya apa? Setiap tanggal ini mereka berpuasa. Ada yang 28 hari di sana, 28 hari atau 34 hari. 28 sampai 34 hari puasa. Puasa mereka. Gitu. Hari siang, malam makan, besok mau ini, mereka ada makan dulu, sahur biasa. Dan ini dilakukan oleh yang dulu saya sembah sebagai Tuhan, namanya Yesus Kristus. Dia mengajarkan ini. Serius Ustaz sih. Dan beliau ini mengajarkan puasanya namanya puasa Purim, P-U-R-I-M, Som Purim. TSOM spasi PURIM, Som Purim. Puasa Purim ini adanya di bulan Adar. Kalau bulan orang-orang Yahudi itu namanya Adar. ADR, Alef, Dalet, Resh. Adar. Bulan Adar ini kapan? Sama perputarannya dengan kalender Islam. Kalender Islam itu bulan ya, lunar, bukan matahari, solar, tapi lunar. Nah, bulan Adar ini artinya Adar itu batu api. Jadi bulan itu adalah bulan yang batu-batu di sana jadi panas. Adar. Ramadan artinya membakar, menghanguskan. Dan bulan Ramadan biasanya jatuh pada saat bulan yang paling panas. Yesus berpuasa di bulan Ramadan. Nangis saya Ustaz.
Wallahi. Nangis saya Ustaz. Kenapa dulu sebelum bersyahadat, kenapa Tuhan gua puasa, gua kagak? Kenapa gua nyembah dia aja puasa, yang saya sembah ini puasa, saya enggak? Tuhan aja puasa di bulan Ramadan, di bulan Adar 28 hari atau 34 hari, saya enggak. Tuhan saya sunat di khitan, saya enggak. Kenapa? Tuhan saya enggak makan babi kecap, saya makan. Tuhan saya nggak makan guguk yang diketok-ketok lalu dibumbuin, saya makan. Tuhan saya nggak minum anggur, saya minum anggur. Tuhan saya nggak nyanyi-nyanyi di dalam rumah ibadah tapi sholat, kenapa saya enggak? Ini yang membawa saya kepada pemahaman ini. Ustazi, Tuan guruku yang mulia, antum yang bantu saya, Tuan guruku, ya Syekh, ya Mualim, boleh ketik di Google kosong gini Ustazi, kitab suci Mobi, kitab suci Mobi. Sudah Ustazi? Begitu diklik nanti ada pilihan, ada 2 kitab suci, di bawahnya ada versi, ada yang versi Ustazi, yang versinya diklik Ustazi, afwan. Kalau sudah diklik versinya, ya sudah. Nanti ada pilihan keluar tulisannya warna hijau, bloknya, betul Ustazi? Ada webnya itu warna hijau. Iya. Sudah keluar Ustazi? Belum? Iya, baik. Nah nanti ada versi Arab, ada tulisan versi Arab, betul Ustazi? Iya, diklik Ustazi. Kenapa versi Arab? Begini Tuan guruku, Puan guruku yang mulia, yang disayangin dan diberkahi Allah. Lembaga Alkitab Indonesia tahu betul, sekali lagi, lembaga yang sah, yang kai nama hormati dan kai nama muliakan, para tuan guru, para profesor yang ada di Lembaga Alkitab Republik Indonesia, sah. Itu mengetahui bahwa Alkitab itu yang paling tua dalam bahasa Arab. Maaf, jangan marah. Alkitab, Bible itu Bible, bukan Injil. Namanya gospel. Injil hanya ada istilahnya di dalam Islam. Mereka sebetulnya tidak pernah bilang itu Injil. Mereka bilangnya gospel. Jadi istilah Injil itu punya orang Islam. Maaf, jangan marah. Jangan marah ya. Jadi kita mohon maaf, jangan bilang, "Weh, mereka ke gereja bawa Injil." Kalau bisa jangan. Kenapa? Itu bukan Injil. Bukan. Serius, syuruk. Sebentar ya, maaf ya syuruk ya, maaf. Saya minta waktu sebentar karena tadi nunggunya lama. Baik, kita mulai ya Ustazi. Kita mulai ya. Kan di situ ada pilihan tuh Ustazi, ya kan? Sudah klik versi Arabnya sudah Ustazi. Geser ke bawah Ustazi. Geser ke bawah ya. Nanti ada tulisan MAT, MRK, LUK. Sudah Ustazi? Baik. Alhamdulillah. Diklik yang LUK. LUK ada kan? Ustazi, klik udah? Sudah? Baik. Nanti keluar angka-angka dalam kurung, betul? Angka 2 Ustazi, klik. Sudah? Nah, keluar bahasa Arabnya, betul? Geser ke bawah, cari angka 21 Ustazi. Maaf Tuan Guru, sudah meminta tolong bacakan. Jangan jangan marah Tuan Guru. Bahasa Arabnya itu kan 21. Angka 21 sudah. Jadi supaya jamaah yang mulia bisa lihat ini, bisa dengarkan. Apa bunyinya Ustaz Tuan Guru yang mulia? Bisa minta tolong dibacakan. Itu bahasa Arab. Bacanya tidak perlu kaidah karena di situ tidak ada kaidah, tidak ada panjang pendek, tidak ada harok, apa maksudnya tajwid, tidak ada bigunah, bila gunah, tidak ada. Hanya baca saja seperti biasa. Syukur. Iya, bukan ayat itu, nomor Ustaz Afwan. Ya. Jangan bismillah itu Bible. Bukan Bible bismillah. Kaget nanti orang di gereja sebelah tuh ada. Tadi saya mau masuk sini ada tuh. Ya kan, Fransiskus dari Assisi. Kalau tahu ceritanya serem Ustaz. Benar. Silakan Ustaz, Tuan Guru.
وفي اليوم الثامن حان وقت ختانه ودعوه عيسى وذلك كما دعاه الملك قبل ما حملت به مريم. Sekarang waktu khitan bagi Isa yang diperlihatkan oleh malaikat kepada Maryam ibunya, namanya Isa, dihitan. Satu dapat tuh ya, satu dapat tuh ya, bukan saya yang bacain, Tuan Guru. Jadi bukan tipu-tipu di sini nggak ada tipu-tipu, dan jauh insya Allah dari tipu-tipu. Sudah Ustazi ya. Lalu Ustazi mundur lagi, ulang lagi Ustazi, mundur ke tempat yang tadi ada tulisan MAT, MRK, LUK Ustaz. Ya, sekarang pilihnya MRK. Ada Ustaz? MRK, diklik, nanti keluar angka-angka lagi dalam kurung 12. Sudah? Nah, cari angka 29 Ustazi, baca lagi. Nanti kita tutup dengan gongnya. Kenapa kayak nama ini? Allah sayang, Allah berkahi, dipindahkan minazulumati ilan nur. Fadl Tuan Guru, min fadlik. Menjawablah Isa. Tidak pernah disebut Jesus. Maaf ya, jangan marah. Kalau ada saudaraku di luar yang dengar yang Kristen, aku tidak benci kalian. Aku cuma mau bilang, mari kita kembalikan nama itu, nama yang kamu punya fotonya itu yang gondrong lagi gini. Ayo kembalikan namanya. Ayo kembalikan. Siapa namanya? Isa, pakai ain. Isa. Bukan Jesus. Namanya ain depannya. Isa. Pakai ya di belakang. Silakan Ustaz Tuan Guru yang mulia. Sekali lagi Ustaz, belakangnya enak tuh. Al-Maula ilahuna huwa Allah. Ada tulisannya Allah. Betul Ustaz? Allahu Ahad. Lalu dari mana saya berkecamuk Ustaz? Dalam bahasa aslinya begini, Fayomir Yeshua HaMashiach, Fayomir Yeshua HaMashiach, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini dalam bahasa Ibraninya. Kalau orang bohong suruh ulang aja Ustaz, pasti beda. Fayomer Yeshua HaMashiach katanya. Fayomer Yeshua HaMashiach, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kaget saya. Begitu lihat Bible bahasa Arab, dia bilang Al-Maula ilahuna huwa Allahu Ahad. 32-nya Ustaz, nomor 32. 32, 12, 32. Kan tadi 12-nya ada kan yang kotak. Kan tadi 29. Geser ke bawah 29, 30, 31, 32. Dua 29, 30, 31, 32. Fadl, mun fadlik ya muallim. Iya. Faqala lahul faqih ahsanta ya mu'allim anta ala inna Allah wahid wa la ilaha illallah. Syukran katsiran. Di pertama di 29 beliau bilang Allahu Ahad. Lalu disambung lagi wa la ilaha illallah. Terus saya sembah orang yang begini. Orang yang mengucapkan Allahu Ahad wa la ilaha illallah. Orang yang ngomong gini terus saya sembah. Gimana dong? Ayolah. Udahanlah yuk. Proporsional yuk. Nggak usah lebay yuk. Namanya Isa. Dia bilang Allahu Ahad wa la ilaha illallah. Ustaz, saya mundur lagi. Nanti yang ketemu MRK,
MAT gitu kan mundur, cari yang LUK Tuan Guru, LUK. Sebentar lagi, syuruknya saya mohon maaf. Syuruk mohon maaf. LUK sudah Ustaz sih? 6. Terus cari angka 12. Kenapa bukan Ustaz yang baca? Supaya orang jangan bilang saya bohong, gitu loh. Ya Tuan Guru silakan. Wa fi yaumin minal ayyam kharaja ila jabal yusalli wa qadal laylu kullahu fi salatil Syukran. Laila, Jesus itu malam. Pada saat malam hari. Wa fi yaumin ilal jabali, dia mendekati ke arah pegunungan. Lalu waqada laila, dan memenuhi malam itu dengan apa? Bisolati lillah. Nah loh, gue main piano, konser tiap hari Minggu. Bukan menghina, emang begitu ya. Bukan menghujat, kagak. Orang yang datang juga pakaiannya minim. Jesus pasti pakai gamis, dan dia jalan malam itu. Dia pergi ke arah pegunungan, lalu dia penuhi malam itu dengan sholat kepada Allah. Tulisannya Allah, Ustaz. Bagaimana aku menyembah beliau yang sholat kepada Allah, lalu aku jadikan dia Allah? Ayolah, yang normal-normal aja lah. Yang normal aja lah. Ya, sudah ya. Sunat, beliau puasa, beliau tidak makan babi, kecap, apalagi yang pedas, enggak. Rica-rica enggak. Ya, enggak. Panggang, BPK, babi panggang karo, enggak tahu di daerah sini ada apa kagak. Tulisannya gede-gede BPK, enggak, dia enggak makan itu, enggak. Haram. Guguk, enggak. Anggur, enggak. Di hitan, puasa, sholat, mengakui hanya ada satu Allah, dan mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini Jesus yang benar-benar Jesus, yang Isa. Ada satu lagi yang ingin. Google kosong Ustaz. Google kosong, Ustaz Tuan Guruku yang mulia, Google kosong. Terus ketiknya gini, gembala-gembala di Padang. Iya, Google kosong, gembala-gembala di Padang. Kalau yang lain juga yang bawa telepon yang ada paketnya ya. Yang gak ada paket masukin aja, ntar ketahuan malu. Kalau nggak ada paket ya, gitu ya, masukin aja. Yang ada paket keluarin, gembala-gembala di Padang. Nanti keluar artikel Sabda. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia nih. Artikel ada Ustaz sih? Gembala-gembala di Padang, artikel. Nah. Gembala-gembala di Padang, artikel. Minta tolong banget. Supaya kita insya Allah dari kajian ini bisa insya Allah kembali kepada proporsionalitas toleransi. Gembala di Padang, artikel Alkitab Sabda. Ada kan? Ya, klik Ustaz, klik. Nah, nanti keluar. Itu dari Lembaga Alkitab Indonesia, bukan Kainama, dari lembaga. Geser ke bawah Ustaz, cari paragraf yang mulainya begini. Pada bulan Keswan. Cari ada paragraf yang kata-katanya ada pada bulan Keswan. KESHWAN, pada bulan Keswan. Insya Allah nyata Kainama memberikan paparan yang mengajak kita memperlihatkan bahwa umat Islam sayang justru kepada mereka, terutama umat Kristen dan Katolik di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Silakan Ustaz. Pada bulan Keswan sekitar bulan November, kawanan domba itu dibawa pulang dari Padang. Artinya, para gembala dan kawanan domba itu berada di Padang antara bulan Kadar sampai Keswan, atau sekitar bulan Maret sampai November. Kerana dari Alexandria mengatakan bahwa kelahiran Yesus atau Natal terjadi pada tanggal 21 April. Syukran Ustaz Tuan Guru. Sekali lagi boleh diulang. Ada bapak gereja, pendiri gereja pertama, orang hebat banget, namanya Clementinus of Alexandria. Bapak gereja Clement dari Alexandria. Beliau bilang apa Ustaz? Natal itu kapan? Udah gitu Kainama dimarah-marahin lagi.
Ucapin selamat, ucapin selamat. Nah Bible-nya aja bilang begitu. Nah Bible-nya bilang begitu. Terus anak gimana? 25 Desember itu ulang tahun siapa? Nanti kalau anak diundang lagi baru anak ceritain. Ini kan taktik marketingnya. 21 April. 25 Desember. Udah kagak tahu, so tahu. Kainama dimarah-marahin. Dibilang radikal. Itu Kainama tuh terlalu lama ke Petamburan. 2017 hajinya tidurnya di rumahnya Habibuna Rizik Syihab tuh. Tuh pulang jadi radikal tuh. Radikal dari Hong Kong itu. Itu Bible yang bilang, bukan orang Islam. Jesus lahir 21. Selamat pagi yang so tahu, dadah. Ya, janganlah so tahu, udah santuy aja, santuy. Woles kayak anak zaman sekarang, motor ceperin. Gampang aja. Sebagai penutup Tuan Guru, Jesus memuliakan satu nama yang dipercaya sebagai Jesus of Christ, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach itu. Dari dia mulai lahir belajar sampai dia diangkat oleh Allah ke langit, dia memuliakan satu nama. Ustazi ketik di Google kosong, Song of Song, nanti dikasih lihat. Yang bawa telepon sekarang, yang punya paket silahkan keluarkan. Ini sama-sama kayak nama, ya. Google kosong, ketiknya Song of Song, SONG spasi of SONG, Song of Song 5 spasi in spasi Hebreu, Song of Song 5 in Hebrew. Sudah? Enter. Kalau sudah enter, nanti pilihan pertamanya ada tulisan Song of Song 5 Hebrew English Bible Mekon Mamre. Gambar sebelah kirinya lingkaran kuning. Ada? Klik. Klik sudah? Klik sudah? Sudah diklik, nanti sebelah kanan bahasa Inggris, sebelah kiri urak-urak. Kasih lihat bahasa urak-urak. Ya, hurufnya urak-urak. Ya, ada Ustaz? Ada? Baik. Geser ke bawah cari angka 16. Geser ke bawah cari angka 16. Sudah? Sudah? Baik. Saya kasih lihat si Ustadz yang mana yang harus ditekan lama atau diblok. Ini dibesarkan dulu Ustaz, dulu sana. Kalau yang dibesarkan nanti tanya si Ustadz ya. Ini kan satu, geser ke bawah. Geser ke bawah sampai 16. Nah ini udah angka 16. Ya, kita ke huruf Ibrani ya, urak-uraknya. Ada kelompok kata yang harus ditekan lama. Ditekan lama. Ditekan yang lama. Hurufnya ini. Kata keempat dari kanan. Karena Ibrani itu bacanya dari kanan ke kiri. Sudah? Disalin. Disalin sudah? Ya, disalin. Lalu kita keluar ke Google Translate. Google Translate. Google Translate. Setelah Google Translate, nanti dia keluar ke ayo. Nah, sudah. Ya. Google Translate sudah keluar. Google Translate sudah keluar. Ustaz. Ya, ayo. Google Translate sudah keluar. Kalau Google Translate sudah keluar, sebelah kiri kotaknya ada dua. Kotak sebelah kiri ganti bahasa Inggrisnya menjadi bahasa Ibrani. Ganti atau Hebreu. Sebelah kiri Hebreu atau Ibrani, sebelah kanan Arab. Terjemahan ya, teks. Ada yang sudah si Ustaz ya? Ya, bentar. Sudah? Ada yang sudah dapat? Sudah? Sudah dipasangkan bahasa Ibrani.
Sebelah kiri bukan Inggris, tapi Ibrani. Ibrani, sebelah kanan Arab. Masukkan Muhammad. Silakan. Translate. Di dalam kitab saudara kita yang kita sayangi di Republik Indonesia ini, sebetulnya nama yang mulia Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW begitu banyak tersebar, tapi tidak ada satupun yang di Alkitab sekarang ada tertulis. Kemana nama itu? Padahal beliau Rasulullah Muhammad SAW namanya ditulis itu, kita buktikan dalam bahasa Ibraninya. Dan itu banyak, mulai dari zaman nabi-nabi, bahkan sebelum Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. Mereka sudah memuliakan dengan kata-kata hikom mematakim vekulloh Muhammadin zedwadi vezeri benot Yerusalem. Sekali lagi, kalau orang bohong suruh ulang pasti beda. Hikom mematakim vekulloh Muhammadin zedwadi vezeri benot Yerusalem. Sekali lagi, hikom mematakim vekulloh Muhammadin Zedwadi vezeri benot Yerusalem. 1100 tahun sebelum orangnya lahir, namanya sudah dipuji dan dimuliakan oleh semua nabi dari kalangan Bani Israel, orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi.
Kenapa sekarang kita malu untuk mengikuti hadis dan sunnahnya beliau? Bahkan nama yang dipuji oleh saudara Kristen sampai hari ini justru memuliakan nama itu. Hikum matakim ve kullah Muhammadim zedwadi vezekhi benot Yerusalem altid kalon kaifa menahma etmak Ahmad Muhammadim bikhota khasta biallah, katanya. Altid kalon kaifa menahma etmak Ahmad Muhammadim bikhota khasta biallah. Para tuan guruku yang mulia, mari kita tempatkan toleransi pada tempat yang proporsional. Ramadan adalah momen yang disediakan Allah hanya bagi orang-orang Islam, tidak ada di tempat lain. Oleh sebab itu, insya Allah, wa insya Allah, pengembalian kehidupan tatanan kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia ini dimulai dari Islam. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku Kainama yang kurang berkenan. Doakan Kainama. Saya butuh doa para tuan guru semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab. Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.